Hai, halo teman-teman. Bersama saya, Nova Simbolon, salah satu mahasiswa bioproses pengolahan kopi Sanata Dharma, akan berbagi ilmu bagaimana cara menghasilkan kopi yang nikmat melalui proses fermentasi menggunakan mosto, mulai dari proses pemetikan ceri kopi, pengolahan pasca panen yakni cara fermentasi yang baik, hingga proses cupping yang benar. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan hal-hal krusial seperti keamanan pangan yang perlu diperhatikan agar kopi yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI. Jika penasaran, yuk simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan pergi ke salah satu perkebunan kopi milik Pak Slamet yang ada di Babadan, Merapi. Babadan Merapi adalah salah satu lokasi perkebunan yang sangat subur karena lokasinya mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jenis tanah vulkanik di daerah ini membuat kopi dapat tumbuh lebih subur. Nah, kopi yang akan kita petik hari ini adalah kopi berjenis Arabica yang tumbuh di ketinggian 1200 hingga 1600 mdpl. Ketinggian ini merupakan ketinggian ideal untuk pertumbuhan kopi jenis Arabica ya teman-teman. Karena kondisi lingkungan seperti kelembapan udara dan suhu lingkungan di dataran tinggi dapat menciptakan iklim mikro yang ideal untuk kopi berjenis Arabica. Nah, kita sudah tiba di lokasi pemanenan kopi Babadan Merapi nih teman-teman. Di sini kita disambut langsung oleh salah seorang petani kopi yakni Pak Poni. Nah, beliau akan menjelaskan bagaimana cara memetik kopi yang baik dan benar. Nah, disimak ya teman-teman, biar nanti waktu proses pemetikan kopi tidak ada kopi yang terbuang sia-sia. Perwakilan dua kelas. Jadi kami mata kuliah di proses pengolahan kopi. Tapi untuk petikan kopi nanti itu yang harus kita petik itu biasanya yang sudah merah. Jadi biar satu tangki itu ada beberapa kopi itu yang sudah merah yang dipetik. Cara metiknya itu kita pegang lalu kita butir gitu. Jangan sampai tangkainya itu sampai keambil ke biji. Kalau keambil ke biji itu ke biji tidak berfungsi, tapi untuk tangkai kopi yang akan datang itu bisa akan berbuah lagi. Khususnya kopi Arabica seperti itu yang sudah saya laksanakan. Nah teman-teman, jadi kita akan metik kopi. Nah, kopi yang baik itu adalah kopi yang merah. Gimana bentuknya? Mari kita lihat. Nah, begini, dia udah merah sempurna teman-teman. Jadi tinggal kita petik. Nah, petiknya itu per satu biji. Pemanenan kopi ada beberapa tips yang harus kita ingat. Yang pertama, kopi yang layak panen adalah kopi yang berwarna merah. Karena warna merah menandakan bahwa ceri kopi telah matang sempurna. Nah, usahakan untuk tidak memetik kopi yang hijau ya teman-teman, karena akan berdampak fatal loh pada tingkat produksi kopi. Atau dengan kata lain, tingkat produksi kopi akan menurun. Yang kedua, selalu memperhatikan agar tidak memetik pangkal kopinya, agar pohon kopi dapat bereproduksi dengan baik untuk selanjutnya. Tahukah kalian bahwa pohon kopi ini dilakukan pemangkasan berkala oleh para petani setempat? Nah, tujuannya untuk memperbanyak hasil produktivitas buah kopi. Kopi Babadan Merapi ini juga selalu dipupuk oleh para pemilik kopi menggunakan pupuk kandang atau kotoran sapi, sehingga kopi dapat tumbuh subur dan bisa dipanen setiap minggu per 6 bulannya. Nah, di sekitaran tanaman kopi terdapat pula tanaman tumpang sari dengan tanaman muda yang bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah serta mengurangi hama dari tanaman kopi. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa perhatikan
alat dan bahan yang digunakan untuk proses fermentasi. Tahap awal proses fermentasi dimulai dari proses sterilisasi peralatan yang akan digunakan agar terhindar dari bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan. Sterilisasi dilakukan dengan pencucian wadah fermentasi menggunakan air hangat agar kuman-kuman dan bakteri yang lain tidak akan mengganggu proses fermentasi. Fermentasi yang dilakukan kali ini adalah mosto fermentation menggunakan kulit pisang raja sebanyak 250 gram. Disiapkan dan dihaluskan menggunakan blender terlebih dahulu. Nah, kemudian ceri kopi yang sudah dipetik sebelumnya dilakukan perambangan. Proses ini disebut juga dengan sortasi basah, di mana proses ini sangat penting loh teman-teman untuk dapat memisahkan ceri yang cacat sehingga nantinya memperoleh ceri superior atau ceri yang sehat, segar, besar, dan matang sempurna. Selanjutnya, ceri kopi ditimbang sebanyak 500 gram. Karena proses fermentasi mosto ini mengikuti perbandingan 1:2 atau kopi 500 gram dan kulit pisang 250 gram. Kemudian dilakukan pengukuran kadar Brix yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula pada kopi. Nah, kulit pisang yang sudah diblender dihomogenkan dengan ceri kopi dan dipastikan agar keduanya tercampur secara merata. Selanjutnya, perlu untuk mengetahui suhu dan pH awal dari fermentasi ini agar dapat dibandingkan dengan hasil akhir fermentasi. Nah, tujuannya untuk mengetahui berhasil atau tidaknya fermentasi yang dilakukan. Karena proses fermentasi ini adalah anaerob, dipastikan wadah fermentasi tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk. Selama proses fermentasi, teman-teman harus melakukan kontrol pH dan kontrol suhu setiap 6 jam sekali selama 48 jam. Nah, teman-teman juga harus tahu nih literatur tentang pH, di mana pH 7 bersifat netral, pH di atas 7 bersifat basa, dan pH di bawah 7 bersifat asam. Jangan lupa ya teman-teman, rentang pH-nya dicatat. Tahukah kalian bahwa proses fermentasi dalam pengolahan biji kopi sangat mempengaruhi terhadap cita rasa kopi loh? Berdasarkan literatur, proses fermentasi dapat menurunkan tingkat kafein pada kopi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penguraian senyawa-senyawa oleh mikroba alami. Nah teman-teman, selama proses fermentasi akan terjadi pemecahan komponen lapisan lendir atau protopektin dan gula dengan dihasilkannya asam-asam dan alkohol. Dalam lapisan lendir, bagian yang terpenting adalah komponen protopektin. Komponen protopektin adalah material kompleks yang tidak larut dari buah dan yang akan terpecah dalam proses fermentasi. Nah, terjadinya pemecahan lendir ini dapat dikatakan sebagai akibat bekerjanya suatu enzim yang terdapat dalam buah kopi. Nah, enzim tersebut sejenis katalase yang akan memecahkan protopektin di dalam buah kopi. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya, bahwa proses fermentasi yang dilakukan terlalu lama itu dapat menghasilkan kopi beras yang berbau apek loh teman-teman. Karena di sana akan terjadi pemecahan komponen-komponen. Nah, maka dari itu, proses fermentasi ini hanya dilakukan selama 48 jam dengan pemantauan suhu dan juga pH. Apabila suhu dan pH sudah dalam rentang yang ditentukan, nah proses fermentasi dapat dihentikan loh teman-teman. Nah teman-teman tahu tidak mengapa saya memilih kulit pisang Ambon? Nah, kulit pisang Ambon saya pilih pada fermentasi spontan ini. Selain harganya yang relatif murah, kulit pisang Ambon dapat dimanfaatkan sebagai pembentukan asam laktat. Nah, bakteri asam laktat adalah food grade mikroorganisme karena tidak menghasilkan toksin dan aman untuk dikonsumsi. Bakteri asam laktat
mampu untuk menurunkan pH lingkungannya menjadi 4,5 sampai 3, sehingga sangat cocok dalam proses fermentasi ini. Nah, bakteri asam laktat dapat melakukan fermentasi optimal dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat dalam keadaan anaerob, yaitu dalam kondisi tertutup tanpa melibatkan oksigen atau udara. Nah, lingkungan anaerob untuk fermentasi asam laktat dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri patogen atau mikroorganisme lain yang tidak diinginkan yang membutuhkan udara untuk berkembang. Nah, dalam pengecekan suhu dan pH, teman-teman perlu memastikan untuk tidak membuka tutup terlalu besar ya teman-teman, dan juga selalu melakukannya dengan cepat. Ingat, karena proses fermentasi ini adalah proses anaerob atau tanpa udara dan dalam keadaan tertutup. Berdasarkan tingkat keamanan pangan, bahwa hasil fermentasi kopi dengan pH 4 ke atas adalah kopi yang layak untuk dikonsumsi. Nah, dapat dilihat bahwa hasil pH akhir adalah 4. Nah, berarti layak dan aman untuk dikonsumsi ya teman-teman. Grafik ini adalah grafik rekapitulasi pH dan suhu selama proses fermentasi. Nah, ini menandakan bahwa fermentasi yang dilakukan berhasil, di mana proses fermentasi pH menurun. Setelah difermentasi, kita masuk pada proses pengeringan. Karena proses ini adalah proses natural, ceri-ceri dikeringkan tanpa mengupasnya terlebih dahulu. Nah, proses pengeringan kopi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan menjemurnya langsung di bawah terik matahari, dan juga dapat dilakukan pengeringan menggunakan bantuan oven. Yang saya lakukan ini adalah dengan menjemurnya langsung di bawah teriknya matahari. Namun, karena cuaca di hari berikutnya kurang mendukung dan kopi saya belum kering, saya melanjutkan pengeringan dengan melakukannya di dalam oven dengan suhu 50 derajat. Nah, dalam pengeringan menggunakan oven, dipastikan untuk menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi ya teman-teman, agar senyawa-senyawa yang ada pada kopi tidak rusak. Selama proses pengeringan, jangan lupa untuk melakukan penimbangan secara berkala teman-teman, agar kita dapat mengetahui kadar air yang berkurang dan dapat mengetahui bahwa kopi sudah kering sempurna. Nah, teman-teman dapat lihat nih, cara yang sedang saya lakukan ini adalah alternatif lain untuk dapat mengetahui apakah kopi kita sudah kering sempurna atau tidak. Caranya adalah dengan membelah biji kopi menggunakan pisau. Nah, apabila biji kopi kita retak dan pecah, itu tandanya bahwa kopi kita sudah kering sempurna dan siap untuk dikupas. Namun, jika pada saat membelah kopinya tidak retak, teman-teman harus mengeringkannya kembali ya. Nah, selanjutnya adalah proses pengupasan. Di sini, biji kopi dikupas menggunakan bantuan mortar dan alu. Nah, teman-teman juga harus memastikan untuk membukanya tidak terlalu kuat ya teman-teman, agar biji kopi tidak banyak yang pecah, karena setelah ini akan dilakukan sortasi kering untuk memisahkan biji kopi yang tidak bagus. Teman-teman bisa lihat nih, setelah proses pengupasan, hasil yang ditimbang adalah 78 gram. Proses selanjutnya dilakukan sortasi kering atau memisahkan biji kopi yang baik dengan biji kopi yang kurang baik. Teman-teman, jangan sesekali melewatkan tahap ini guna menjaga keamanan pangan dari hasil pengolahan kopi kita. Nah, sortasi dalam proses pengolahan kopi sangat penting. Selain untuk menjaga cita rasa dan aroma kopi, sortasi bertujuan untuk memastikan produk akhir yang aman dan berkualitas. Dengan menghilangkan biji kopi yang cacat dan berpotensi terkontaminasi, resiko keberadaan okratoksin dapat diminimalkan. Nah, sehingga dapat melindungi kesehatan konsumen dan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, okratoksin itu apa? Nah, okratoksin adalah mikotoksin yang dihasilkan oleh beberapa jenis jamur seperti Aspergillus dan Penicillium. Nah, jamur ini dapat tumbuh pada kopi yang mengalami kerusakan selama proses pengolahan. Konsumsi kopi yang terkontaminasi okratoksin dapat berdampak buruk pada kesehatan loh teman-teman, seperti kerusakan ginjal dan peningkatan risiko kanker.
Dampaknya sangat mengerikan ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa untuk lakukan sortasi dengan baik dan benar seperti yang sudah saya contohkan pada video saya ini. Nah teman-teman, berikut adalah jenis cacat biji kopi yang akan kita buang. Dan berikut pula adalah evaluasi dari sortasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses roasting. Kopi yang sudah disortasi, di roasting pada medium roasting. Nah, proses ini merupakan proses pemanggangan biji kopi untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang terkunci di dalam biji kopi tersebut. Proses ini akan menghasilkan biji kopi berwarna kecoklatan. Benar atau tidaknya proses ini dilakukan dapat mempengaruhi cita rasa kopi loh teman-teman. Kemudian, proses pengolahan kopi terakhir adalah proses penggilingan kopi. Nah, di sini proses akhir ini digiling menggunakan coffee grinder. Biji kopi dihaluskan hingga memperoleh bubuk kopi yang siap untuk diseduh. Nah, hasil fermentasi yang sudah dilakukan tiap kelompoknya itu dinilai langsung oleh para pecinta kopi loh teman-teman. Nah, para barista-barista ini juga mengajarkan cara untuk melakukan uji organoleptik, di mana yaitu pengamatan menggunakan panca indera, yakni terkait warna, aroma, baik itu sebelum diberi air dan sesudah diberi air hingga cita rasa yang dihasilkan. Nah, teman-teman dapat melihat langsung ya bagaimana proses yang dilakukan barista. Wah, ternyata cara yang dilakukan oleh barista itu berbeda dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini, teman-teman. Fun fact-nya, seduhan yang benar dengan menyeruput hingga menghasilkan suara seruput itu dapat menambah kenikmatan kopinya loh, teman-teman. Kata baristanya sih. Nah, gak mau ketinggalan, kita juga langsung mengeksekusi kopi hasil olahan kita, teman-teman. Di sini, aku dan teman kelompokku juga mengikuti cara yang sama dengan yang dilakukan kakak-kakak baristanya. Mau tahu nggak teman-teman hasil penilaian kopi kita? Nah, kopi yang kita hasilkan berwarna coklat muda dengan fragrance low hingga medium. Sedangkan aroma yang kita hasilkan itu memiliki perpaduan enzimatik atau herby, sugar brewing atau chocolatey, dan terdapat perpaduan hint gula merah. Nah, hasil penilaian dari teksturnya bahwa kopi kita itu adalah smooth atau oily, dengan mouthfeel-nya itu tipis, juicy, dan sticky atau sedikit lengket, serta memiliki aftertaste atau jejak yang cukup lama, sehingga enak untuk dinikmati teman-teman. Nah, selanjutnya diukur pula kadar Brix, dihasilkan 0,1. Nah, kadar Brix ini menandakan bahwa kadar gula pada kopi sebesar 0,1. Nah, kalau yang ini adalah proses pengukuran pH menggunakan pH meter, di mana pH yang dihasilkan sekitar 5,4. Nah, pH ini menandakan tingkat keasaman pada kopi. Setelah itu, tidak lupa pula untuk mengukur TDS atau tingkat kelarutan pada kopi atau tingkat level ekstraksi pada kopi, di mana TDS adalah singkatan dari total padatan terlarut. Nah teman-teman, ketiga parameter ini sangat penting untuk dicek ya teman-teman, untuk dapat memastikan standar keamanan pangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Info menarik nih teman-teman, bahwa hasil fermentasi kelompok C atau sampel E menggunakan mosto kulit pisang Ambon dengan proses natural anaerob ini menjadi favorit para pecinta kopi yang sudah dinilai loh. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk mencobanya. Selamat bereksperimen.